Annyeong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Akhirnya ketemu lagi di channel YouTube aku setelah sekian lama udah belum upload lagi, dan akhirnya untuk mengumpulkan mood itu bener-bener kayak butuh effort banget yang lebih. Dan akhirnya aku ngebahas ini karena banyak banget yang komen di channel YouTube aku yang ini banyak banget yang nanya masalah sunscreen. Nah, banyak banget yang komen di channel YouTube aku katanya, "Kak, kenapa sih aku pakai sunscreen itu malah jadi kusam, malah wajah aku jadi beruntusan, timbul jerawat dan berminyak?" Itu banyak banget yang komen. Aku lihat itu komentarnya udah ada 100-an, cuman belum aku balas sama sekali. Ada beberapa yang udah aku bahas, cuman setelah aku bahas satu orang ternyata tuh masih banyak banget yang masih nanya-nanya gitu. Jadi hari ini aku akan bahas tuntas tentang kesalahan memilih sunscreen. Jadi buat kalian pemula ini wajib banget ditonton sampai akhir dan semoga bermanfaat. Aku pribadi dibandingkan untuk di wajah itu kusam dan beruntusan, aku lebih memilih kusam. Kenapa? Karena kalau misalkan kusam kita tuh masih bisa timpah, misalkan kita mau pakai bedak atau pakai day cream atau krim lainnya itu masih bisa ditimpah. Tapi kalau misalkan udah beruntusan itu susah banget buat nimpahnya, jadi benar-benar kelihatan banget. Nah, untuk yang pertama, kesalahan pertama kenapa biasanya pemula itu salah buat memilih sunscreen. Yang pertama itu mereka salah memilih sunscreen yang benar. Gimana sih kita bisa memilih sunscreen yang benar pun bahkan yang udah nggak pemula? Jadi yang pertama itu kesalahan memilih sunscreen. Kenapa dan bagaimana kita cara ngebedainnya sunscreen itu tuh cocok atau nggak di kita, dan sunscreen itu baik nggak di wajah kita. Yang pertama, setelah pakai sunscreen kita bisa lihat di perbedaannya, apakah nanti di wajah kita itu tumbul kayak beruntusan, dan apakah di wajah kita setelah pakai sunscreen malah lebih kusam. Itu salah satunya. Dan biasanya sunscreen yang nggak cocok di kita itu jadinya nimbul atau nyumbat pori-pori, jadi kayak jadi timbul untuk dijerawat gitu. Dan yang kedua, ini itu banyak banget yang kadangan pemula ataupun nggak pemula ini itu asal banget beli tanpa ngelihat label sunscreennya sendiri. Kalau menurut aku, ini aku sekedar informasi ke kalian, jika untuk kalian mau pakai sunscreen, kan harus lihat labelnya, terutama itu SPF-nya dan juga PE-nya. Yang pertama, kalau misalkan kulit kalian atau wajah kalian tuh lebih gelap, itu minimal kalian pakai di SPF 15. Tapi kalau misalkan untuk di wajah kalian itu lebih terang atau lebih cerah, itu aku saranin buat pakai di SPF 30 minimal banget ya. Jadi jangan sampai kita salah milih sunscreen dan jadinya malah bermunculan masalah-masalah baru untuk di kulit kita. Dan untuk di PE, kita juga penting banget. Kenapa kita butuh banget buat ngeliat label termasuk PE-nya. Aku ada contoh sunscreen kalau misalkan ini. Nah, aku ada contoh sunscreen yang Sun Battle SPF 30 PA+++. Ini bagus banget. Kenapa? Karena kita lihat dari PE-nya sendiri. Untuk di PA+, yang plusnya 1 itu hanya bisa melindungi untuk dari sinar UVA aja. Sedangkan untuk di PA++, plusnya 2 itu bisa melindungi dari moderate. Dan yang PA++ atau PA plusnya itu ada 3, itu tuh sangat baik, jadi melindungi benar-benar keseluruhan dari UVA dan UVB kayak ini. Aku sempat review ini dan ini banyak banget dari kalian yang masih nanya, dan gimana sih cara pemakaian sunscreen itu yang benar. Nanti juga aku akan informasiin. Kesalahan yang ketiga, ini banyak banget yang selalu meninggalkan ini, bahkan aku pun masih sering banget buat ngelewatin hal ini. Jadi kesalahannya, kalian cuma pakai sunscreen di saat mau keluar ruangan aja. Dan misalkan kalian nih mau pergi dan lihat untuk di cuaca hari ini mendung, kebanyakan kalian itu nggak pakai sunscreen lagi, dan ini tuh udah salah banget, salah besar. Kenapa? Kalau menurut aku sendiri, aku pun di indoor aku tetap pakai sunscreen. Jadi sunscreen tuh penting banget, dan kesalahan yang paling banyak orang tuh males banget pakai sunscreen karena biasanya cuacanya mendung. Aku sendiri pun sama, susah banget ya namanya pakai sunscreen dulu, tapi sekarang udah aku perbaikin lagi. Jadi kayak gue tuh nggak boleh males pakai sunscreen gitu. Jadi menurut aku, misalkan kalian mau pergi, saran aku misalkan cuacanya pun mendung atau misalkan nggak panas, menurut aku saranin kalian harus pakai sunscreen. Dan banyak juga yang nanya, dan buat kalian yang misalkan, "Kak, aku lagi WFH nih dan nggak pernah kemana-mana, beneran cuman di kosan aja, apa aku harus pakai sunscreen?" Kalau saran dari aku itu wajib banget. Kenapa?
Karena kalian gak bakalan kayak seharian stay aja di rumah, atau misalkan anak kosan itu pasti bakal yang namanya kayak beli makan atau beli minum, dan kalian bakal keluar dari rumah kalian atau dari kosan kalian yang pastinya nanti akan ketemu sinar matahari, entah itu UVA atau UVB. Jadi saran aku, kalian harus tetap pakai sunscreennya. Dan kesalahan yang keempat, ini masih banyak banget, dan dulu aku sudah pernah di fase yang namanya males banget. Jadi meng-apply sunscreen terlalu sedikit. Terus banyak banget yang nanya, Kak, untuk memakai sunscreen sendiri kita terus makainya gimana sih? Harus berapa banyak biar kita tuh bagus dan efek di wajah kita? Nah, ini aku saranin banget karena banyak banget yang nanya di channel YouTube aku di video sebelumnya. Jadi aku saranin kalau misalkan kalian pakai sunscreen itu di 2 ruas jari. Jadi di 2 ruas jari itu ini sama ini. Terus pasti ada yang komen kayak gini, karena waktu itu ada yang pakai, Kak, berat banget kalau misalkan pakai 2 ruas jari, dan itu kebanyakan. Banyak banget yang komen kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang pertama, kenapa ada yang komen, Kak, berat banget? Aku udah pernah banget ngalamin di fasenya itu. Jadi kalian, aku saranin beli sunscreen yang ringan. Jadi jangan yang berat. Soalnya banyak banget sunscreen sekarang itu yang emang agak berat gitu. Tapi banyak juga kok misalkan kalian beli sunscreen yang ringan. Aku ada info untuk sunscreen yang ringan tuh ada Pure, itu bagus banget. Emang sih harganya itu lebih mahal, cuman itu bagus banget menurut aku. Dan untuk yang kedua tadi yang, Kak, itu banyak banget, sayang, atau misalkan aku nanti boros gitu. Nggak apa-apa, misalkan kalian belum bisa, kalian pelan-pelan aja. Jadi nanti nggak langsung 2 ruas jari. Misalkan dimulai dari 1 ruas, nanti selanjutnya pelan-pelan aja nanti bisa 2 ruas jari. Aku pernah ngalamin di fase kayak banyak banget, tapi sekarang aku selalu pakai di ruas jari. Bahkan aku kalau misalkan nggak sampai ruas jari itu kayak kurang dan berasanya tuh pingin nambah lagi. Karena menurut aku enak banget ngerasain ternyata kita pakai sesuai porsi yang bener gitu. Dan kebanyakan juga dari kalian makanya itu nggak sampai leher. Pokoknya kalian jangan lupa kalau udah pakai sunscreen, meskipun berhijab jangan lupa sampai leher. Dan kesalahan yang kelima itu menurut aku, kalian tidak reapply sunscreen. Misalnya kalau sunscreen itu harus dipakai kayak 2-3 jam sekali. Jadi menurut aku untuk worth it-nya kalian harus lebih. Kalau misalkan kalian mau untuk apply, aku saranin kalian bisa beli yang spraynya. Jadi spray sunscreen misalkan 2 jam atau 3 jam kalian bisa langsung spray di wajah kalian. Tapi kalau misalkan kalian makainya itu misalkan cuci muka, kalian bisa ngulangin lagi sunscreen yang sebelumnya dipakai. Cuman kalau misalkan kalian ada make up, kalian bisa aku saranin pakai dari sunscreen yang spray gitu. Dan itu banyak banget sih udahan yang kayak di Shopee atau di Tokopedia yang udah jual dari sunscreen yang spray itu yang harganya nggak terlalu mahal banget. Kayak dari Emina ada, dan biasanya tuh, dan banyak banget produk-produk lain sampai aku bingung. Aku pernah pakai itu mereknya aku lupa, cuman aku beli waktu itu brand Korea. Nanti aku spill di selanjutnya untuk di sunscreen karena emang akan aku review. Dan kesalahan yang keenam yang sering banget dilakuin oleh para wanita. Jadi untuk misalkan kalian udah pakai moisturizer atau pakai krim yang udah ada SPF-nya, kalian jadi males pakai sunscreen. Ini salah banget karena menurut aku meskipun kalian udah pakai moisturizer atau pakai krim atau DDC krim yang udah ada SPF-nya, kalian harus tetap pakai sunscreen. Kenapa? Karena beda. Jadi perlindungannya itu beda. Sunscreen yang emang sunscreen khusus wajah dan juga sunscreen yang digunain yang kandungannya dicampur dengan DD cream ataupun moisturizer. Jadi saran aku buat kalian, misalkan kalian udah berpikir, Kak, krim aku udah ada SPF-nya dan itu SPF-nya 30 atau moisturizer aku udah ada SPF-nya, jadi aku nggak usah lagi ya pakai sunscreen. Itu salah banget. Jadi menurut aku kalian harus tetap pakai sunscreen meskipun di kandungan yang produk lainnya yang kalian pakai itu udah ada sunscreennya. Nah, jadi kali ini share aku tentang sunscreen buat kalian yang masih bingung-bingung. Kalian udah gak usah bingung lagi. Tapi kalau misalkan masih mau ditanyain, kalian bisa komen di bawah. Semoga bermanfaat. That's all, See you, bye-bye.